Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Good morning everybody. Oke, hari ini Mami Luki Tarot MS mau bacakan untuk TM ke karmik. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa membaca doa, diawali dan diakhiri dengan doa. Bagaimanapun Allah adalah tempat kita terakhir, awal dan terakhir untuk memohon ya, karena kita juga diciptakan oleh Allah, jadi kita wajib memintanya kepada Allah ya. Kartu tarot hanya sebagai prediksi, gambaran sesuatu yang gak baik kita bisa menghindari dengan perbuatan baik kita, diawali dengan niat baik kita agar kita memiliki pikiran baik dan menjadi tindakan baik. Oke? So, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai insya Allah dengan izinnya Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, please show me about masculine to karmic. Wow. Ya, divine masculine ke karmik ya. Ini divine masculine banget pengen datang ke feminim sebenarnya ya, karena dia ingin kembali lagi ke masa lalu ya. Eight of Cups, yang mana dia sebenarnya ya menjadi seseorang yang sangat tidak berarti sebenarnya, karena dia melihat si feminim sudah banyak kesuksesan dan dia juga ingin datang lagi ke feminim karena ya aku lihat dia banyak ketakutan dalam dirinya, terutama untuk move on. Dia nggak bisa, disulit banget untuk move on dari si feminim. Dan di sini si maskulin bilang ke karmik, gue nggak bisa move on dari feminim, apalagi gue lihat dia sudah sukses, sudah mandiri dan percaya diri, bisa membantu banyak orang di sini ya, karena kan sukses ya. 9 Pentacles ini seseorang yang bisa berbuat apapun keinginan karena dia sudah sukses mempunyai apa yang dia inginkan gitu, walaupun bukan cinta ya, tapi di sini dia bisa dicintai oleh banyak orang karena dia bisa memiliki kesuksesan karir keahliannya di sini. Dan yang aku lihat juga si pandangannya si maskulin ke feminim ini udah percaya diri banget ya. Dia banyak ketakutan dan juga dia menjadi seseorang yang dalam situasi buruk ya dengan si karmik. Dia bilang, gue sulit untuk bisa move on dari si feminim dan hidup gue sama lo tuh selalu stagnan. Banyak kesulitan gue hadapi, bahkan di sini gue banyak stres, depresi, tanggung jawab yang besar terutama tentang hubungan ini karena tidak ada kemajuan. Dan gue berharap banget untuk kembali lagi dengan si feminim ya, memulai sesuatu yang baru. Karena aku lihat di sini maskulin benar-benar ingin mengendingkan cinta segitiganya karena dia coba untuk bangkit ya. Di sini dia berharap banget nih ya, berharap banget bisa spiritual seperti feminim. Dia benar-benar ingin melawan rasa devilnya ini, toxicsnya, karena dia tahu ya feminim membantu secara telepati di sini. Dan dia juga melihat feminim sudah banyak didekati orang lain, makanya dia ingin mengendingkan cinta segitiganya ini dengan si karmik karena dia ingin adanya perubahan sebelum bisa union kepada si feminim. Dan dia bilang, dengan feminim ini gue banyak sekali kesuksesan, keuangan dan juga kebahagiaan. Makanya dia merasa gue nggak bisa move on dari feminim ya, gue nggak bisa move on dari feminim, dan dia stagnan, hidup dia banyak kesulitan. Bahkan di sini dia juga menjadi orang yang tidak percaya diri dengan si karmik, dan dia yang menjadi orang yang monoton
sangat-sangat emosional ya di sini, tidak dewasa. Dan dia melihat si feminim ini benar-benar menantang adrenalinnya dia. Dan dia bilang, gue gak bisa move on dari feminim. Dia benar-benar membuat gue tertarik kembali. Dia sukses tanpa gue, dan gue malah sulit sama lu. Hidup gue stagnan, tidak ada kemajuan. Bahkan sini membuat gue menggantung harapan gue. Karir gue pun menggantung, masa depan gue pun menggantung. Di sini gue akan coba datang lagi dan meminta kepada feminim. Dia bilang ke karmik gitu nanti ya. Ini di bawah alam sadarnya, dan insya Allah dia akan lakukan untuk datang ke feminim, karena dia merasa tidak bisa move on gitu loh. Dia melihat feminim udah sukses, sudah mampu dengan dirinya sendiri tanpa harus dengan si maskulin. Dia melihat, wow, rasanya gue tertantang dengan ketegasannya si feminim yang sudah berani memutuskan gue. Dan gue gak bisa melupakan feminim, karena ternyata selama ini dengan kelembutannya dia bisa tegas, lebih tegas dari lu, kata si maskulin ya. Dan ini membuat gue terbunuh sendiri, karena melihat si feminim sudah sukses tanpa gue. Dia menegaskan ingin menjadi single, dan ternyata singlenya itu membuat gue terbunuh dengan perbuatan gue sendiri, karena dia bisa hidup tanpa gue. Gue gak bisa move on, gue akan kembali ke feminim. Dia bilang, gue hidup sama lo malah gue banyak permasalahan, dan gue gak bisa move on. Gue ingin belajar tentang kesetiaan, belajar sabar, terutama dalam spiritual. Gue ingin membangun kembali kehidupan gue bersama feminim. Sulit rasanya hidup gue sama lo ya. Di sini Page of Cups in the reverse. So dia di sini merasa dia menjadi childish dengan si karmik. Perjalanan hidup gue sama lu sangat lamban untuk sukses, dan gue menjadi orang yang sulit untuk dewasa di sini. Dan impian gue juga banyak yang hancur selama gue sama lu, kata si DM ke karmik. Dan dia juga menjadi cemburu ya dengan kesuksesannya si feminim. Dia ingin kembali. Di sini yang aku lihat, DM ke karmik ini bilang, gue gak mau menikahi lu, gue sulit nikah sama lu ya, kata si DM ke karmik. Gue gak bisa, gue harus belajar tentang kesabaran gue untuk memulai kembali dengan si feminim, karena dengan lu hidup gue sengsara ya, sulit. Gue gak bisa komitmen lagi sama lu, dan gue gak bisa lagi nerusin kolaborasi kita di sini ya. Ingin mengcancelkan komitmennya bersama si karmik. Karena dia ingin menghadapi ketakutannya dia yang selama ini dia selalu hindari, tapi ternyata dia akan hadapi. Dan dia coba untuk menerima kenyataan ya tentang kejadian di masa lalu. Dia harus pertanggungjawabkan. Ya, karena harapannya dia ingin kembali ke feminim, ingin memulai kembali memperbaiki kehidupannya bersama feminim. Itu harapannya dia, memulai sesuatu yang baru dengan ekspektasi tinggi, karena dia berharap bisa sukses kembali dengan feminim dan mempunyai masa depan yang cerah dengan feminim. Karena dia melihat dengan si karmik ini tidak ada kemajuan. Ya, dia gelisah apa yang dia tanam. Dia stres, depresi, karena selama ini dia selalu mengikuti nafsunya dia, ingin memenangkan gairahnya dia, kesuksesannya dia untuk dia sendiri. Dan dia merasa resah sekarang karena sejak bersama karmik, karirnya ini banyak masalah, dan dia depresi, dia gak bisa tidur. Dia merindukan tentang si TF feminim. Dia lelah, capek dengan cara adventure-nya dia di sini ya, karena dia mendapati pembayaran karma dari permainan dia yang selalu ingin mendapatkan perhatian orang lain ya. Pembayaran karma dari perselingkuhan, kebohongannya dia. Ini di tengah ya, ini sangat wow, luar biasa kalau aku bilang, karena ada kartu healing dari yang namanya
twin flames, ya. So, ada kata penyembuhan tentang pengkhianatan yang dia lakukan si DM ke feminim, yang mana dia ingin menyudahi si karmik di sini. Dia ingin memperjuangkan kembali dan mendapati karma. Dia lelah dengan permainannya dia, dan juga dia capek mencari adventure karena dia gelisah juga dengan kejantanannya dia. Aku bilang ya, DM maskulin bermasalah dengan kejantanan ataupun dengan perempuannya impoten ya, dua-duanya. Mau laki mau perempuan ini impoten, ada masalah, mungkin penyakit, who knows. Karena sini bisa sakit. Nine of Swords ini bisa dengan perasaan bersalah, penyesalan dengan skandal, di teror merasa bersalah dari kejantanannya dia. Mungkin ini dia punya penyakit kalau aku bilang. Dan di sini dia juga menjadi orang yang tidak bahagia ya, stres dari cara dia menaklukkan kejantanan. Kalau aku bilang ini kejantanan ya, karena menaklukkan seseorang. Dan di sini dia menjadi orang yang selalu fokus ke dalam masa lalunya. Di sini membuat maskulin stres, depresi, nggak happy dari apa yang dia tanam. Wow, karma ya, yaitu dengan si karmik. So, di sini yang aku lihat DM merasa dia terbunuh sendiri dari cara dia menaklukkan karmik ya, karena dia coba untuk mencari cara cepat pintas untuk kesuksesannya, yaitu bersama karmik, tapi ternyata dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya, dan dia tidak bisa move on ya dari masa lalunya, yaitu si feminim. Dan dia juga jadi stagnan, menjadi orang yang tidak dewasa, tidak mau menikahi si karmik. Karena kan kemarin kita lihat karmik minta dinikahi, ternyata nyambung, subhanallah ya. Readingan aku rata-rata nyambung semua loh, bener-bener nyambung, subhanallah. Allah memberikan sesuatu yang baik untuk aku, insya Allah buat kalian juga ya di sini. Jadi jangan bosan-bosan mendengarkan tentang celotehan aku, terutama dari kisah twin flames ya, energinya, dan juga dari karmik, karena kan ini memang yang kita jalani. Oke? Jadi bijak aja kalau nonton channel tarot ya, karena kan segala sesuatunya itu bersangkutan dengan yang membaca. Oke. So di sini jangan lupa membaca doa juga ya selama menonton apapun. Ya zikir aja dalam hati. Oke. So di sini si maskulin ini pasrah aja dengan apa yang dia hadapi. Mau tidak mau ya dia harus hadapi dari dua pilihan ini, dan takut untuk memilih, tapi dia sudah pasrah dengan pilihannya. Jadi dia harus hadapi ketakutannya dia sendiri, karena dia belajar untuk memulai sesuatu yang baru lagi. Di sini dia melihat si feminim sudah mulai bisa tegas dengan kesendiriannya, dan dia melihat feminim juga sudah bisa banyak kesuksesan mandiri tanpa si maskulin. Itu yang membuat maskulin menjadi gairah, menjadi tertantang, dan ingin belajar kembali tentang kesetiaan, kesabaran untuk datang lagi ke feminim, memulai sesuatu yang baru, karena dia sulit sekali menjalankan cinta segitiga ini bersama karmik ya. Sini yang kulihat banyak kesulitan dan banyak sekali stres, depresi yang diberikan oleh karmik, bahkan ini menjadi sesuatu yang sedih ya dengan dia, karena ya kesulitannya itu sangat tinggi ya, susah sekali untuk menggapai kebahagiaan komitmen bersama karmik. Dan di sini membuat si DM bersikeras ingin menstabilkan hubungan ini, yaitu dengan harapan bisa memperbaiki bersama si feminim ya. Kita lihat DM tuh karmik. Wow. Tuh ya, the sun, dia ingin sesuatu yang baru. Deceit, hiding, take, manipulation, disrespect, lying, issue, self-esteem. Jadi gini, dia si DM ini membohongi kebahagiaannya bersama karmik. Jadi di sini yang kulihat dia membohongi karmik kalau dia tuh bahagia dengan karmik. Jadi dia membohongi diri sendiri. Di sini yang kulihat, dan dia ingin sesuatu yang baru karena dia ingin meninggalkan karmik perlahan demi perlahan ya. Tapi memang
kalau untuk si DF sudah terlambat, karena segala sesuatunya pasti begitu, penyesalan itu di akhir, nggak ada di awal. Ya, semua menjadi pelajaran, itu sudah hukum alam. Dan si DM kan sudah berkali-kali dimaafkan oleh si DF ya, feminim ya, tapi ternyata selalu diulang lagi, sampai akhirnya feminim benar-benar tegas mengambil keputusan. Di saat itulah maskulin telat untuk kembali. Kenapa? Karena DF sudah bisa standing up sendiri karena Allah ya, yang tadinya selalu mementingkan maskulin di atas doa-doanya, kesuksesannya dia berikan kepada maskulin penuh setiap malam, setiap detik, dan ketika feminim memutuskan untuk berdoa sendiri, untuk kesuksesan sendiri, mencintai diri sendiri, disitulah kesulitan DM hadapi bersama karmik ya. Karena di sini aku lihat dia membohongi diri sendiri dan menyimpan perasaan untuk kembali bersama feminim, karena dia memanipulasi keadaan, memanipulasi kebahagiaan dia sendiri kepada karmik. Dia mengaku bahagia dengan karmik padahal tidak, karena dia punya rencana. Di sini yang kulihat ya, ada rencana memulai sesuatu yang baru, new beginning ya, dan dia membohongi ya, di sini membohongi, menggagalkan, memanipulasi ya guys. So aku harap ini bisa lesson buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku. Lagi terutama saya take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.